Siap, Risa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Salam SMK. SMK bisa, SMK hebat. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai dengan pelajaran, Pak Guru minta salah seorang anak mengantar kita dalam doa. Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena atas berkat dan rahmat-Mu kami masih dapat berkumpul di lembaga ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kami mau memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon kepadamu, kuatkanlah kami dan seluruh kegiatan kami hari ini agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Lilin yang sudah membawakan kita dalam doa. Semua hadir? Atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, hadir semua ya. Pak Guru sudah kirim link untuk daftar hadir sebagai dokumen Pak Guru. Tinggal saja Anda membuka dan mengisinya, ya. Ya, Pak. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang bersikap kritis, Bertanggung jawab terhadap media massa, ya. Hari ini masih berkaitan dengan tema kemarin, bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Ada satu dua pertanyaan pemicu atau pemantik di awal ini. Yang pertama, apa itu ideologi? Siapa yang bisa menjawab? Olan? Ideologi adalah ide dasar atau gagasan, pandangan hidup, kepercayaan, keyakinan. Sekian bisa. Terima kasih. Mengapa kita perlu bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang benar? Siapa yang bisa memberi? Ya, Nona. Karena dengan bersikap kritis, kita dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini, sehingga membuat keputusan yang lebih bijaksana. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya kita mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh ideologi dan gaya hidup yang berkembang. Bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Proses pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru menggunakan pendekatan atau model pembelajaran itu adalah problem based learning, pembelajaran yang berbasis pada masalah. Pak Guru akan membantu kalian dalam diskusi kelompok. Kemudian kalian akan menemukan satu masalah. Kemudian dalam kelompok itu kalian menganalisa, mencari jalan keluarnya, mempresentasikan, lalu evaluasi dan refleksi. Masuk pada langkah yang pertama, kita akan mendalami pengalaman hidup sehari-hari yang berkaitan tentang ideologi dan gaya hidup. Karena itu di sini ditawarkan membaca 1-2 puisi. Jangan merubah ideologi bangsaku. Ini negara kami, jangan diacak-acak. Jika tidak menyukainya, pergilah saja. Tak usah dirubah-rubah bentuk jenis apapun. Ideologi bangsa tetap satu, Pancasila adalah kita Bhinneka Tunggal Ika, kokoh dalam persatuan. Berikan tepuk tangan. Puisi yang kedua itu yang berjudul hedonisme. Perihal hedonisme. Baikkah hedonisme? Ya, baik untuk orang tertentu saja. Benarkah hedonisme?
Ya, benar untuk orang tertentu sini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada anak Vika yang sudah membawakan puisi yang kedua, sungguh sangat luar biasa. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita duduk dalam kelompok. Pak Guru membentuk kalian dalam kelompok diskusi. Jadi ini kelompok ini ada 3 kelompok, ya. Kelompok pertama di bagian ini, kelompok kedua di tengah, kelompok 3 di bagian kiri Pak Guru. Silakan. Sekarang Anda diminta untuk menganalisa dan juga mencari solusi dari isi atau pesan yang ada dalam puisi dengan pertanyaan penuntun yang ada di dalam LKPD yang kemarin Pak Guru sudah bagikan itu. Ya? Ya, Pak. 10 menit. Ya, mulai dari sekarang. Silakan. Hasil dari diskusi kalian itu akan dijadikan penilaian proses. Sudah. Untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Beberapa orang mungkin menganggap ideologi tertentu sebagai pandangan yang benar atau penting, sementara yang lain mungkin tidak setuju. Demikian dengan gaya hidup pada hedonisme mungkin sesuai dengan beberapa orang, sementara yang lain mungkin lebih cenderung menganut nilai-nilai yang lebih moral dalam membuat suatu keputusan. Dan kami terima kasih. Oke, terima kasih. Hedonisme adalah sebuah pandangan hidup yang mengutamakan pada kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan dalam hidup. Sekian dari presentasi kami dan kebaikan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Mereka fokus pada pekerjaan, tetapi juga memprioritaskan waktu untuk keluarga, teman-teman, dan aktivitas rekreasi. Sebagai penegasan, itu kita mesti bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini, sehingga kita semakin hari semakin berkembang dengan keadaan diri kita yang sebenarnya. Kita masuk pada langkah yang berikut tentang ajaran kitab suci yang berbicara tentang tawaran hidup maupun gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Anda diminta untuk membaca teks kitab suci Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Lalu Matius bab 22 ayat 22 sampai dengan 33. Dan yang ketiga Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 33. Itu teksnya ada di layar ini. Teksnya bisa lihat di layar di depan ini. Masing-masing kelompok mendalami 3 teks ini. Nanti akan diberikan pertanyaan penuntun yang ada di dalam LKPD itu. Lihat di dalam LKPD itu pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk mendalami isi atau pesan teks kitab suci. Kita mulai dengan kelompok 3. Yesus sering mengkritik perilaku orang Farisi. Dia mengancam praktik mereka yang tampak sangat jiwa, tetapi penuh dengan kejahatan dan niat jahat di dalam hati mereka. Yesus mengingatkan mereka bahwa penting untuk menjaga hati dan niat yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Sikap Yesus terhadap orang-orang Saduki adalah Yesus seringkali menunjukkan kebijaksanaan, pengertian yang mendalam tentang Taurat, dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan cara menekankan prinsip-prinsip agama dan moral yang lebih luas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke. Penyalahgunaan kekuasaan politik seperti korupsi untuk keuntungan pribadi dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendiskusikan tentang ajaran kitab suci, isi dan pesannya. Luar biasa, sudah membawakan hasil presentasinya dengan sungguh
luar biasa. Hal ini dipertahankan terus untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Ya, Pak. Kita mesti bersikap kritis terhadap ideologi dan juga gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Kita mesti memiliki sikap positif terhadap ideologi dan juga gaya hidup yang berkembang. Yesus sendiri digoda di padang gurun, tetapi dengan sikap positif ia menolak tawaran-tawaran. Ia lebih memilih tawaran-tawaran dari Allah untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dengan sikap Yesus demikian menjadi contoh bagi kita dalam berbuat baik terhadap sesama kita, baik itu dengan pikiran, perkataan, dan juga dengan perbuatan. Pada bagian berikut ini kita akan melaksanakan refleksi dan juga aksi. Untuk refleksinya, membaca puisi tentang Pancasila tetap abadi, kepakan sayap Garuda menerbangkan Pancasila. Pak Guru minta salah seorang membacakan puisi ini. Siapa yang bisa? Ya, anak Rindi, silakan maju ke depan. Sudah cukup banyak nyawa yang kita korbankan, sudah cukup banyak tangis yang kita dengarkan, sudah cukup banyak darah dan keringat yang kita sumbangkan, hanya untuk satu kata, merdeka, tumbuh menjadi pemersatu bangsa. Indonesia terbang terus, burung Garuda. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk anak Rindi yang sudah membawakan puisinya yang luar biasa. Sebagai aksi, kalian diminta untuk membuat sebuah slogan untuk melawan gaya hidup yang tidak sehat di kalangan kaum remaja. Bisa toh? Bisa. 2 hari. Di hari yang ketiga itu Anda mengumpulkan tugas ini, ya? Ya, Pak. Bisa. Pak Guru mau sampaikan agar anak-anak sekalian dapat menulis komentar di Google Site ujung paling atas, ya, untuk perbaikan proses pembelajaran kita di waktu yang akan datang, ya. Sebelum kita menutup pertemuan ini, Pak Guru minta salah seorang dari kalian bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kita mesti memiliki sifat kritis terhadap ideologi dengan gaya hidup, sehingga kita dapat membedakan ideologi dan gaya hidup yang baik dan gaya hidup yang tidak baik. Hanya itu saja, sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih untuk anak Yani sudah menyampaikan materi kita pada hari ini. Kita menutup pertemuan kita dengan doa. Pak Guru minta kesediaan anak Vika menutup pertemuan kita ini dengan doa. Silakan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang kegiatan belajar kami hingga saat ini. Sekarang, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kami dapat berguna dan bermanfaat bagi masa depan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih untuk pertemuan kita. Selamat siang untuk kita semua. Siap.